Baik, saya akan melanjutkan pembahasan selanjutnya. Dah, sekarang kita masuk pada pembagian ilmu balaghah. Sebenarnya sama, semuanya sama, nggak ada perbedaan. Yang sudah saya jelaskan dan yang akan saya jelaskan sebenarnya sama, nggak ada perbedaan. Hanya secara pengistilahan saja. Nah ya, pembagian ilmu balaghah terbagi menjadi 3. Satu, jadi balaghah itu tercabangnya pada 3. 1 disebut ilmu ma'ani, 2 disebut ilmu bayan, 3 disebut ilmu badi. Jadi balaghah itu dibagi jadi 3. Jadi sebuah kata-kata, sebuah kalam bisa dikatakan balaghah, bisa disebut balaghatul kalam. Ya, bisa disebut balaghatul kalam apabila 3 ilmu ini terpenuhi. Paham ya? Ketika 3 ilmu ini terpenuhi dan kalam tadi disampaikan, disampaikan oleh pembicara dan diterima dengan baik oleh pendengar, maka statusnya tadi sudah bukan balaghatul kalam lagi. Kata-katanya itu sudah bukan balaghatul kalam, tapi disebut kalam al-kalamul baligh. Nah, ketika si pembicara berhasil memberikan pemahaman kepada pendengar, maka si pembicara tadi disebut balaghatul mutakallim. Jadi sebuah kalimat bahasa Arab, sebuah kalam bisa disebut balaghah apabila 3 kriteria ilmu ini terpenuhi. Pertama, itu adalah ilmu ma'ani. Disebut ilmu ma'ani. Ma huwa al-ilmul ma'ani? Apa yang dinamakan ilmu ma'ani? Al-ilmul ma'ani, yang dinamakan ilmu ma'ani adalah suatu bidang ilmu yang mempelajari hal ikhwal bahasa Arab yang sesuai dengan tuntutan situasi dan kondisi. Tetap semuanya tidak lepas dari fasohah, tidak lepas sesuai dengan keadaan, situasi dan kondisi. Itu balaghah tidak lepas dari 2 dan 3 perkara. 3 indah nanti. Contoh, mubtada butuh khabar, fi'il butuh fa'il, sifat harus ada mausuf, naat harus ada man'ut, atof harus ada maktuf. Harus jelas, kata-katanya harus jelas, secara rumus harus jelas. Nah, perumusan kata tadi, pengambilan kata tadi, pengambilan kata, pemakaian kata tadi disebut ilmu ma'ani. Bagaimana cara mengungkapkan bahasa Arab yang baik dan benar, yang sesuai dengan kaidah bahasa Arab dan sesuai dengan situasi kondisinya. Nah, itu ilmu ma'ani. Ilmu kedua itu adalah ilmu bayan. Ilmu bayan itu adalah suatu bidang ilmu yang mempelajari cara-cara menyampaikan suatu gagasan dengan redaksi yang bervariasi. Nah, bayan ini sudah masuk pada ranah majas, sudah masuk pada ranah itu. Jadi cara penyampaian yang berbeda. Bagaimana variasi penyampaiannya? Nah, ini variasi penyampaian. Kalau tadi kan kata-katanya. Contoh, Zaidun qaimun, qama Zaidun. Kemudian yang kedua itu ilmu bayan. Nah, ilmu bayan ini menjelaskan tentang variasi penyampaiannya. Apakah menyampaikannya mau dengan variasi yang A atau mau variasi yang B? Terakhir, yang ketiga adalah ilmu badi. Ilmu badi itu apa? Secara terminologi adalah suatu ilmu yang mempelajari segi-segi, metode-metode dan cara-cara yang ditetapkan untuk menghiasi kalimat dan memperindahnya, dan keistimewaan yang dapat membuat kalimat semakin indah, bagus, dan menghiasinya dengan kebaikan dan keindahan. Setelah kalimat tersebut sesuai dengan situasi dan kondisi dan telah jelas makna yang dikehendakinya. Jadi setelah kata-katanya jelas sesuai dengan bahasa Arabnya, dan setelah kata-katanya itu disampaikan dengan variasi yang baik, kemudian ada terakhir ilmu badi, indah kata-katanya, keindahan kata-katanya, keindahannya. Nah, kalau masalah keindahan kata-katanya, ini namanya ilmu badi. Kalau dalam bahasa Indonesia itu ada saja, agar saja, gimana bunyinya agar saja semua. Nah, itulah. Nah, perhatikan unsur ilmu ma'ani, ilmu bayan, ilmu badi pada syair di bawah ini. Saya akan memaparkan syair. Satu syair ini akan mewakili 3 ilmu ini. Ilmu ma'ani,
ilmu bayan, ilmu badi. Bismillahirrahmanirrahim. Ini sebuah syair, sebuah puisi. Wa inni la ta'runi li dzikraki hizzatun kaman tafadhal usfuru ballalahul qatru. Artinya, sesungguhnya aku benar-benar tergetar bila mengingatmu, seperti seekor pipit kecil yang basah oleh tetesan hujan. Nah, di dalam syair ini mengandung 3 unsur ilmu balaghah. Pertama, saya mulai dari ma'ani. Ilmu ma'ani itu kan ilmu yang menjelaskan tentang hal ikhwal bahasa Arab. Maka di sini susunan bahasa Arabnya tepat. Tepatnya di mana? Misal, intaqadha al-usfuru, fi'il dan fa'il. Udah lengkap. Ballalah al-hu al-qatru, fi'il, fa'il, hu jadi maf'ul, lengkap. Karena fi'il pasti punya fa'il. Jika fi'ilnya muta'addi, maka butuh pada maf'ul, lengkap. Di sini ada ini, wa ini, ada amil nawasikh, inna anna. Kemudian di sini ada mubtada dan khobar yang dirubah takdirnya oleh ini. Susunan bahasa Arabnya jelas. Wa inni la ta'runi li dzikraki hizat, sesuai dengan rumus nahwu sharafnya. Kenapa dibaca intaqadhah mengikuti wazan infa'alah? Kenapa dibaca ballalah mengikuti wazan fa'alah? Kenapa mengikuti wazan ara ya'ru ta'ru? Fa'ala yaf'ulu. Contoh. Susunan yang jelas. Di sini dibaca lidzikraki. Kenapa harus ki? Karena yang dirujuk ini perempuan, bukan ka. Kalau ka itu laki-laki, kalau ki perempuan. Berarti penyair di sini adalah seorang laki-laki yang menulis syair pada seorang perempuan. Jadi secara ilmu ma'ani tepat. Kemudian ilmu bayan, ilmu yang bidang yang pelajari cara-cara penyampaian suatu gagasan dengan redaksi yang bervariasi. Penyampaian redaksinya bervariasi. Pada syair ini kan simpel. Di sini hanya menyampaikan begini: jika aku mengingatmu, rasanya itu saya tergetar. Kan mudah dipahami kalau seperti itu. Hanya saja jika disusupi dengan ilmu bayan, jadinya indah. Di sini ada perbandingan. Jika mengingatmu, aku tergetar, bergetar, aku gemetar. Bagaimana gambaran gemetarnya? Bandingannya bagaimana? Seperti seekor pipit kecil yang basah oleh tetesan hujan. Burung pipit yang kecil itu, ketika kehujanan dia akan tergetar. Seperti itulah aku ketika mengingatmu. Nah, di sinilah. Nah, ini namanya ilmu bayan. Untuk menyampaikan kata-kata bergetar ketika mengingat, di sini memakai suatu perbandingan. Nah, sehingga di sini namanya muncul variasi penyampaian kata dengan variasi yang berbeda. Jadi tidak hanya disampaikan jika aku mengingatmu, aku selalu gemetar. Bukan seperti itu. Tapi di sini jika saya mengingatmu, saya benar-benar bergetar. Kalau saya mengingatmu, saya itu ibaratnya, kalau saya mengingatmu, saya itu ibaratnya seperti burung pipit kecil yang basah oleh tetesan hujan. Bagaimana? Selalu gemetar. Nah, penyampaiannya di situ indah. Kemudian disebut ilmu badi. Ilmu badi adalah ilmu yang menjelaskan keindahan-keindahan. Jelas. Kenapa kata-kata yang disebut indah? Dari segi makna jelas indah. Dari segi kalimat pun indah. Kenapa bisa indah? Jelas karena ini adalah sebuah syair. Al-Quran jelas indah. Kenapa? Karena jelas Al-Quran. Hadis jelas indah, kata-kata jelas hadis. Mungkin seperti itu gambarannya. Untuk contoh yang lain masih banyak contoh yang lain. Di dalam Al-Quran tuh banyak sekali. Contoh seperti ya ayyuhalladzina amanu khuduz zinatakum inda kulli masjidin. Kalau kalian tidak paham, tinggal diulang lagi. Jadi untuk mengungkapkan kata-kata seindah ini, harus sesuai dengan 3 ilmu ini. Ba'ani, ilmu bayan, ilmu badi. Nah, setelah ketiga ilmu ini sudah lengkap pada kata-kata ini, baru disebut kata-kata syair tadi disebut balaghatul kalam. Kemudian disampaikanlah syair ini oleh saya semisal kepada seorang perempuan. Ketika saya menyampaikan syair ini kepada seorang perempuan itu juga tergugah. Nah, ketika seorang perempuan itu juga tergugah dengan kata-kata ini, maka kata-kata ini sudah bukan dikatakan balaghatul kalam, tapi dikatakan al-kalamul baligh.